Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Nelayan desa Pengambengan Jembrana dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat tak dikenal. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berdampak pada melonjaknya harga bahan pokok. Menikmati lezatnya nasi lawar Jukut Gonda, kuliner khas Kabupaten Jembrana. Nelayan desa Pengambengan Jembrana dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat tak dikenal di perairan desa Yeh Embang Mendoyo Rabu pagi kemarin. Para nelayan akhirnya kembali ke pantai setelah menemukan mayat yang sudah membusuk itu. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan tim SAR Jembrana. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan tim SAR Jembrana. Tim SAR bersama TNI Angkatan Laut dan nelayan kemudian mengambil jenazah tersebut. Menurut keterangan saksi, mayat ditemukan nelayan saat hendak melempar jaring ikan ke laut. Saya mau nebar jaring, saya nemu ikan, mau nebar jaring gitu loh. Ikannya enggak hilang, jadi kan saya muter balik. Abang nemu nebar jaring itu jauh dari? Enggak, ada sekitar 10 meter. Ya, sekitar 10 Kisaran meter. jam berapa itu? Setengah 6 pagi. Tengkurap bang, mayat. Udah ngambang. Ya, mayatnya udah ngambang. Sekitaran kalau ya yang saya sering gini sekitaran udah 1 mingguan itu mayat. Saya ambil mungkin kalau dari hitungan gini darat setengah kilo dari darat. 500 meter dari darat. Iya. Terima info dari anggota Polres Jembrana bahwa ada penemuan Mr. X yang posisi di perairan Delot Berawah. Jadi kami diinfokan untuk membantu mengevakuasi terkait dengan Mr. X tersebut. Dan jadi untuk saat ini dari nelayan tersebut langsung bisa membawa, dan kami tim SAR gabungan menuju ke arah perairan Pengambengan. Tapi setelah di sana, jadi untuk proses evakuasinya di daratan, di pantai Pengambengan. Jadi tim SAR gabungan beserta nelayan setempat melaksanakan evakuasi di pantai Pengambengan. Dan kemudian untuk Mr. X dibawa dengan ambulan BPBD menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Negara. Setelah berhasil ditarik ke pantai, jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah RSU Negara. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayat diketahui berjenis kelamin laki-laki, menggunakan baju warna coklat, bercelana pendek dan sudah membusuk. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini untuk mengungkap identitas mayat tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Selamat siang. Mohon perhatian kepada para penumpang bertujuan Tanjung Sari. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi mulai disikapi penyedia jasa penyeberangan rute Sanur Nusa Penida dan Lembongan. Di tengah mulai meningkatnya kunjungan wisatawan, kini mereka harus menaikkan harga tiket untuk menyesuaikan biaya operasional. Tarif penyeberangan rute Sanur Nusa Dua dan Lembongan kini naik 30%. Namun tarif baru tersebut tidak berlaku bagi penduduk Nusa Penida dan Lembongan. Kira-kira sekitar 30%. 30% ya. Sesuai dengan kenaikan UBN. Itu yang mutusin udah dari pelaku perusahaannya atau udah dari pemerintahnya?
Itu sih dari perusahaan, dari asosiasi. Dari asosiasi. Kenaikannya sih 30% ya, dari harga normalnya sebelumnya 30% ya. Sebelumnya berapa? Dari sebelumnya harga sebelumnya berapa? Di harga sebelumnya 200.000 one way-nya. Lalu untuk sekarang kan 250, naiknya lagi 50.000, sekitar 30% lah. Artinya penyetaraannya semua ya? Ya semua, karena kita kan udah masuk asosiasi dan rapat kemarin. Harga tiket penyeberangan sebelumnya dipatok sebesar Rp200.000 untuk wisatawan asing dan Rp70.000 untuk wisatawan domestik. Para pengelola kapal berharap kenaikan tarif ini tidak akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Nusa Penida dan Lembongan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dinas Perhubungan Bali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan alat transportasi umum di tengah naiknya harga BBM. Pemerintah Bali telah menyiapkan aneka layanan transportasi umum, mulai dari bus Sarbagita hingga bus Trans Metro Dewata. Minat warga Bali untuk menggunakan alat transportasi umum saat ini diakui masih tergolong rendah, yakni hanya 51% dari target 70%. Masyarakat saat ini masih banyak yang merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Yang penting sekarang masyarakat bisa mengantisipasi dengan baik, jangan ngotot, jangan ngeyel, ya. Artinya kalau memang ada angkutan umum, pakai angkutan umum. Jangan ngoyel pakai kendaraan pribadi, udah nggak ininya dengan situasi kayak begini harus sama-sama, ya. Sudah tahu susah, masih juga nggak mau pindah gitu loh. Rasionalnya begitu, kan lebih baik. Apalagi kita gratis tuh transportasi umum untuk di kota ya. Nggak rasional kalau kita ngotot dengan naik kendaraan pribadi kalau sudah harga BBM seperti ini. Sudah akan ada pengaruh pasti. Bukan belum berpengaruh, ini pasti akan ada pengaruhnya. Cuma saat ini kita masih bisa bertahan dengan alokasi yang ada. Belum tentu loh ini alokasinya bisa cukup sampai akhir tahun. Artinya ada kemungkinan. Kalau misalnya ternyata kita gagal mengalokasikan, ada kemungkinan ini berhenti. Operasional bus transportasi umum di Bali saat ini bertahan dengan alokasi anggaran yang ada. Dana operasional untuk seluruh bus Trans Sarbagita saat ini sebesar Rp1,4 miliar. Sementara bus Trans Metro Dewata sebesar Rp80 miliar per tahun. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.